Saudara Gayus dan keluarga langsung diamankan oleh tim Mabes Polri yang dipimpin oleh Wakil Direktur 1 Keamanan Transnasional Barreskrim, yakni Brigjen Polri Ira M. Ular sebagai pemilik saham terbesar Bank Senturi. Komisi Pemberantasan Korupsi dengan ketentuan apabila tidak membayar dalam waktu. Kepala Divisi Keuangan dan Investasi PT Asabri Bahtiar Effendi ditangkap KPK di Bandara Soekarno-Hatta sepulangan dari lawatan ke Amerika. Kami menerima informasi dari masyarakat akan adanya dugaan terjadinya penerimaan sejumlah. Saputra tiba di gedung KPK. Pemeriksaan ini dilakukan oleh penyidik Kejaksaan Agung untuk melengkapi berkas perkara tersangka. Resmi ditahan KPK hari ini. Zumi tidak memberi komentar saat dikonfirmasi oleh awak media mengenai korupsi adalah tindakan perbuatan curang, buruk, yang menyimpang dari ketentuan tertentu dalam berbagai bidang demi keuntungan pribadi atau golongan. Tindakan memperkaya diri sendiri atau mengutamakan kepentingan pribadi. Tindakan ini banyak sekali merugikan banyak pihak, termasuk masyarakat, bahkan juga negara. Simpulkan sebagai tindakan memperkaya diri sendiri atau mementingkan kepentingan pribadi. Merupakan tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang biasanya dilakukan oleh para pejabat publik demi meraih keuntungan sepihak. Adalah perbuatan buruk yang melawan hukum dengan maksud memperkaya diri atau orang lain, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korupsi yang berakibat merugikan negara atau perekonomian negara. Yang mengantarkan itu ikhlas. Kita nggak tahu ya. Hari ini kita gubernur mungkin 5 tahun lagi jadi apa kita nggak tahu gitu. Tapi ketika ini ditawarkan ke kita diberikan ke wewenang ini atau amanah ini, lakukanlah dengan semaksimal mungkin. Setelah itu, biarkanlah itu berjalan dengan sukses. Itu adalah diri kita sendiri. Tidak ada orang yang bisa mengendalikan diri kita selain diri kita sendiri. Kalau kamu kenapa korupsi, kasihan anak istrimu, kasihan anak suamimu. Mereka pasti keluar malu. Anak-anak apalagi kalau masih kecil ke sekolah dibullying teman-teman, dia pasti nangis. Nah, jadi pendekatan humanis seperti itu kalau saya. Benar, namanya diumumkan, kemudian terus diterahkan SK dan dilantik, berarti tanggung jawab besar di hadapan saya harus segera laksanakan. Saya bisa lakukan kalau niat saya mau korupsi. Anda lihat saja di perizinan-perizinan banyak di KKP itu perizinan, dari awal saya bisa lakukan itu kalau niat saya mau korupsi. Jadi teman-teman, saya tidak bermaksud untuk menutup-nutupi, saya hanya bicara fakta. Kenapa saya harus mengajari anak buah saya nyari uang, tapi uangnya yang kecil-kecil? Kalau niatnya mau korupsi, sekali lagi tidak ada niat dalam hidup saya untuk korupsi, apalagi mencuri uang negara. Dan saya sudah buktikan itu. Merupakan tindakan yang fatal bagi negara, terutama tindakan korupsi juga telah melanggar dan menyeleweng dari nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila. Dengan menyelewengnya tindakan korupsi terhadap nilai-nilai luhur Pancasila itu menyebabkan kondisi negara kita semakin bertambah buruk dan banyaknya terjadi kegaduhan yang sangat parah. Secara tidak langsung mencerminkan pengingkaran terhadap nilai-nilai Pancasila sehingga berpotensi merusak nilai-nilai dan sila yang ada di dalam Pancasila. Nilai-nilai Pancasila yang merupakan dasar negara Indonesia sangat tidak mencerminkan nilai Pancasila, terutama pada sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ketika kita melakukan korupsi, jelas bahwa tindakan tersebut telah membuat kita berdusta kepada Tuhan yang Maha Esa. Penyebabnya ada 2, sikap tamak yang tinggi, gaya hidup yang konsumtif, dan bahkan lingkungan. Kita tinggal di daerah yang dimana hukuman bagi para koruptor tidak sebanding dengan apa yang dilakukan. Hal seperti inilah yang memicu orang untuk tidak segan melakukan tindak korupsi. Dan kedua, ada faktor eksternal, meliputi pendapatan yang tidak mencukupi, kepentingan politis untuk meraih kekuasaan, dan ketidakpedulian masyarakat akan tindak korupsi berupa rendahnya pengimplementasian nilai dari Pancasila. Pasti ada yang bertanya-tanya, memang kenapa sih kita nggak boleh korupsi? Apakah Anda sadar jika kita korupsi, pihak yang paling dirugikan adalah diri kita sendiri? Ia dapat dosanya, dapat hukumannya, dan yang pasti kita tidak akan pernah merasa cukup, nggak akan puas. Kita akan melakukannya lagi dan lagi sehingga kita terseret dalam lingkaran setan. Karena tindakan tersebut bukan hanya melanggar aturan negara, tetapi hal itu juga telah melanggar ideologi dan prinsip terhadap Pancasila. Dengan menyelewengnya tindakan korupsi terhadap Pancasila, hal tersebut telah membuat cita-cita yang didambakan oleh negara dan bangsa lama-kelamaan akan menjadi hancur.
Kita tidak boleh melakukan korupsi dalam bentuk apapun, baik berupa material maupun non-material. Karena jika kita melakukan korupsi, maka banyak hak milik orang lain yang kita rampas. Kalau tadinya saya tahu gajinya segini, jadi bupati saya nggak nyalon. Demi Allah saya nggak nyalon itu. Jadi artinya saya antara 200 juta, 150 juta. Jadi tidak tahu kalau ternyata gaji bupati itu hanya sebesar itu ya Pak? Enggak, ya ini angkanya itu. Baru tahu ya Pak? Baru tahu gitu. Pertama kali sudah cuman diam aja, cuman saya punya kewajiban. Saya harus membangun Banjarnegara. Secara tidak langsung dengan gaji kecil seperti ini, Bapak menganggap kepala daerah berpotensi untuk... Oh pasti harus itu, bukan potensi, harus korupsi, paham nggak? Kalau gajinya... Oh iya Mas gitu, paham nggak? Lama-lama kan jadi mikir. Inilah penampakan fasilitas mewah di Lapas Sukamiskin Bandung. Dalam konferensi persnya, KPK menunjukkan kamar sel yang dilengkapi fasilitas mewah seperti mesin penyejuk udara. Bukan hanya itu, KPK juga mendapati adanya televisi, kulkas, dispenser, kamar mandi pribadi, dan wastafel. KPK menyatakan penemuan ini membuktikan rumor yang beredar selama ini di lapas banyak terjadi penyalahgunaan kewenangan dan kegiatan suap. Masuk ke dalam sel-sel yang nantinya akan dihuni oleh mereka. Di sini ada 13 sel atau 13 ruang tahanan yang akan digunakan atau dihuni oleh para koruptor ini nantinya. Ada juga ruang isolasi, saya ingin menunjukkan kepada Anda saat ini. Namun sel isolasi seperti juga judulnya, bahwa sel ini akan hanya ada satu tempat tidur saja seperti ini, dengan kasur busa, dengan bantal yang memang masih baru karena memang rumah tahanan ini baru saja jadi atau bangunannya baru jadi dan belum ada penghuninya hingga hari ini. Ya, inilah ruang poliklinik yang ada di Rumah Tahanan Jakarta Timur cabang KPK. Anda bisa melihat fasilitasnya sudah cukup lengkap dan cukup memadai, seperti poliklinik ataupun puskesmas pada umumnya. Ya, dan ini adalah salah satu tempat terbuka yang nantinya diperuntukkan bagi para tahanan. Ini adalah ruangan olahraga. Ya, meskipun dilengkapi dengan berbagai fasilitas, tetapi tinggal di ruangan seperti ini cukup menyesakan, sehingga artinya jika Anda memang tidak ingin tinggal di rumah tahanan kelas 1 Jakarta Timur cabang KPK, artinya Anda harus jauh-jauh dari kata korupsi. Bisa dicegah dari diri sendiri ketika nilai-nilai Pancasila sulit diterapkan secara seutuhnya, mungkin kemauan korupsi akan hilang. Dan juga jika memang sudah terjadi, para koruptor atau pelaku korupsi bisa dijatuhi hukuman yang sangat berat. Adanya kesadaran dan juga kepedulian dari setiap individu akan hak yang dimiliki oleh orang lain, sehingga dalam bertindak mereka tidak melanggar batasan yang ada. Pemerintah harus memberikan sanksi yang tegas kepada para koruptor tanpa adanya pengistimewaan perlakuan seperti yang terjadi selama ini, agar mereka jera dan tidak mau lagi melakukan tindakan korupsi. Banyak sistem di Indonesia yang justru membuka celah terjadinya tindak pidana korupsi. Pemerintah harus memberikan hukuman yang sesuai kepada para koruptor untuk memberikan efek jerah. Semua lembaga pemerintahan harus terus meningkatkan transparansi untuk meminimalisir ruang korupsi. Memberikan edukasi dan kampanye terhadap masyarakat untuk menyamaratakan pemahaman tentang tindak pidana korupsi itu sendiri. Namun, jika korupsi itu sudah terjadi, apa yang bisa kita lakukan? Melaporkan tindakan tersebut kepada pihak yang berwajib, tidak menirunya karena hal itu adalah perbuatan yang tidak terpuji dan melanggar aturan negara. Pemerintah harusnya lebih sadar akan maraknya tindakan korupsi yang terjadi. Jangan membiarkan sedikit pun celah untuk para pelaku meneruskan tindakannya tersebut dan segera bergerak bersama untuk memberantasnya. Ingatlah, tidak ada kata terlambat. Dengan kesadaran, komitmen, kepedulian bersama, korupsi dapat diberantas. Pesan untuk pemerintah, tegakkan dan ketatkan kembali peraturan. Lakukanlah perbaikan sistem agar tidak ada lagi celah untuk koruptor. Untuk hukuman mati itu perlu kemudian ditimbang tingkat kesalahannya dan berapa berat yang dilakukan, demikian. Hukum mati itu dengan syarat-syarat keadaan Indonesia yang kritis, ya, situasi. Jadi ada aturan khusus. Jadi sangat dimungkinkan sesuai dengan undang-undang. Jadi karena undang-undangnya juga ada mengatur, maka ya pada saat
persyaratan itu dipenuhi, sangat mungkin untuk dikenakan hukuman mati. Dan hukuman mati itu kan memang dibolehkan, walaupun ada yang keberatan, tapi banyak negara membolehkan. Agama juga membolehkan dalam kasus pidana tertentu yang memang sulit untuk diatasi dengan cara-cara lain. Kalau itu sudah tidak bisa kecuali harus dihukum mati, ya dihukum mati dengan syarat-syarat yang ketat tentunya itu. Untuk para koruptor, saya hanya ingin mengatakan bahwa semua kebahagiaan yang kamu dapatkan dengan memakan hak rakyat hanyalah kebahagiaan semu dan akan hilang setelah kamu masuk penjara. Kamu secara tidak langsung telah menjerumuskan orang di sekitarmu untuk menanggung malu atas kesalahan yang kamu lakukan. Saya berharap kamu dapat berubah dan menebus kesalahan yang telah ada. Pesan untuk koruptor, saya harap orang-orang seperti kalian tidak ada di Indonesia. Untuk kepada para koruptor, sampai kapan? Sampai kapan kalian akan terus melakukan tindakan kotor ini? Pikirkanlah generasi muda dan masa depan bangsa yang telah kalian rusak. Sekarang masih ada kesempatan untuk berubah sebelum terlambat. Dengan menolong masyarakat, kita bisa menolong diri kita sendiri dari korupsi. Para koruptor, sadarlah, tindakan kalian merugikan. Maka dari itu, hentikanlah tindak pidana kalian. Dimanapun Anda berada, berapapun yang Anda dapatkan, berapapun yang Anda berikan, apakah Anda sudah merasa puas? Apakah Anda tidak takut? Anda baru saja mengkhianati Pancasila kita yang diajarkan sejak TK, yang didapatkan setelah penyiksaan Auschwitz, yang berada di atas kepala Anda sendiri. Selamat, Anda baru saja menghancurkan diri Anda dan keluarga Anda sendiri. Hei kalian para panisi negara, sudahkah puas menghancurkan negara ini dan membuatmu bangga akan perbuatanmu? Cukupkan itu semua. Buka matamu, lihatlah negerimu yang sedang berduka. Jangan kau rusak moral negeri ini dengan tindakan bodohmu itu. Ayo bangun Indonesia yang bersih dari korupsi, yang maju, sejahtera, bersama. Majukan negeri, tolak korupsi. Stop korupsi. Ayo basmi dan berantas korupsi. Ayo bangkit dan lawan korupsi. Mulailah jujur dari sekarang, korupsi itu bukan solusi.